Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube channel Zikir Hazet yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya doakan untuk sahabat semua yang sudah like dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya selalu lancar, melimpah ruah dan berkah. Seluruh hutang-hutangnya Allah bantu dalam melunasinya. Segala hajatnya, cita-citanya, dan keinginannya terkabul. Dan bagi sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah setia channel Zikir Hazet yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan yakni adalah sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini memang memiliki banyak keutamaan. Bahkan sholat tahajud menyimpan pahala dan kebaikan yang luar biasa. Karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi manusia pilihan. Namun ketahuilah, ada 4 larangan yang hendaknya dihindari saat mengerjakan sholat tahajud. Melakukan salah satu dari 4 larangan ini berarti menyalahi sunnah yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan sholat tahajud. Lantas, apa saja 4 larangan dalam ibadah tahajud? Maka mari simak video ini hingga menit terakhir. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama adalah mengerjakan sholat tahajud, kemudian meninggalkannya. Artinya seperti ini. Pada dahulu ia sangat rajin mengerjakan sholat malam dan melaksanakan tahajud. Namun sekarang ditinggalkan dan tidak lagi mengerjakannya, yakni hanya ingat sholat tahajud ketika dalam kondisi susah saja, ketika mendapati masalah, terhimpit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika kondisi sedang lapang, senang dan bahagia, ia lalu lupa dan meninggalkan sholat tahajud. Yang seperti ini mendapat kritikan dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam riwayat beliau pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, yang artinya, "Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan yang dulu ia rajin sholat malam, lalu sekarang ia meninggalkan bangun malam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat tahajud bukan ibadah yang dilakukan ketika susah saja, ketika ditimpa masalah, dililit hutang, atau dirundung duka. Namun ketika lapang pun ibadah tahajud harus tetap dilakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika di waktu susah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika susah maupun senang. Lalu yang kedua, mengkhususkan sholat tahajud
hanya pada malam Jumat saja. Meski malam Jumat adalah malam yang utama dan istimewa, tetapi mengkhususkan sholat tahajud di malam Jumat saja adalah termasuk amalan yang makruh dilakukan. Diterangkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Janganlah kalian khususkan malam Jumat dari malam-malam lainnya dengan qiyamul lail." Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk menghindari kemakruhan sholat tahajud di malam Jumat, maka kita tambahkan sholat tahajud pada malam-malam yang lainnya, sebelumnya atau sesudahnya. Sebagaimana dalam kitab Matan Minhajul Abidin dirumuskan hilangnya kemakruhan dengan menambahkan satu malam sebelumnya atau sesudahnya, atau lebih baik lagi jika kita istiqomah setiap malam melaksanakan sholat tahajud, sebab mengkhususkan hanya pada malam Jumat saja merupakan hal yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, melaksanakan sholat tahajud saat mengantuk. Jika mengantuk, hentikan atau tunda dulu sholat tahajud dengan tidur atau istirahat sejenak. Inilah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan mengantuk. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, lalu mendapati sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Kemudian beliau bertanya, "Apa ini?" Para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Zainab." Ketika ia sholat berlama-lama hingga kelelahan, maka ia bersandar dengan tali itu. Nah, hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Lepaskanlah tali itu. Kalian harus sholat ketika dalam keadaan segar. Jika kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, bertahajud semalaman setiap hari. Meski sholat tahajud itu baik diamalkan setiap malam, tapi bukan berarti dengan cara yang memberatkan. Sebab memberatkan dalam amalan itu bukan termasuk sunnah yang dianjurkan, bahkan dilarang. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau juga telah mencontohkan seperti yang disebutkan. Ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat tahajud semalaman sampai subuh. Maka dalam melaksanakan sholat tahajud itu tidak boleh berlebihan hingga memberatkan yang akhirnya terputus di tengah jalan atau bahkan sampai meninggalkan sholat subuh. Apalagi jika sampai melalaikan kewajiban yang seharusnya ditunaikan. Amalkan sholat tahajud itu semampu kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, lakukan amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan hingga kalian sendirilah yang merasa berusaha. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika misalnya hanya mampu 2 rakaat, maka itu sudah cukup. Lebih baik sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Itulah para sahabat mengenai 4 larangan dalam melaksanakan sholat tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah dan istiqomah dalam melaksanakannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.